Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Oktarianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 08 Campago Ipuh, Kota Bukit Tinggi. Bersama saya ada Ibu fasilitator, yaitunya Ibu Misnalitim MPD, dan juga Ibu pengajar praktik, yaitunya Ibu Ezi SAG MPD, dan saya sendiri Dodi Oktarianto, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: 1. Ada tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Guru mengetahui kebutuhan murid. 3. Lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. 4. Manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Aspek kebutuhan siswa: ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan ada profil belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitunya sistem organ pencernaan. Ia mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya poster, bacaan, komik sains, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca. Dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Menentukan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi atau sarana dan prasarana di sekolah. 2. Mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. 3. Menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. 4. Membuat penilaian proses dan berjenjang. Kebutuhan murid yang sedang dipenuhi. Kesiapan belajar: menyiapkan berbagai sumber bacaan berupa poster, komik sains, buku, artikel, dan video. Pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, yaitu ada yang kurang, sedang, dan tinggi. 2. Minat belajar, yaitu memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. 3. Ada profil belajar, yaitu gaya belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan, yaitu 1. Konten, variasi bahan belajar. Ada proses, variasi proses pembelajaran. Ada produk, variasi hasil kerja murid berupa narasi. Penilaian apa yang dilakukan? Penilaian yang dilakukan yaitu penilaian proses dan penilaian berjenjang. Penilaian proses membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Penilaian berjenjang atau tier assessment membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Rubrik penilaian: ada 3 kategori, ada kurang, sedang, dan tinggi. Kurang, penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Sedang, penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Tinggi, penggunaan perspektif seseorang. Makanan yang menarasikan alur pencernaan dengan penggunaan kosakata lebih sulit. Kesimpulan,
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Darmawan telah melakukan perencanaan proses dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.